Pernah nggak sih, saat ujian listening TOEFL, kamu merasa suara audionya terlalu cepat, sulit dipahami, dan tiba-tiba waktu habis? Jangan khawatir. Di video ini, aku akan membagikan strategi jitu supaya kamu bisa memahami soal listening TOEFL dengan lebih mudah dan menjawabnya dengan lebih cepat dan tepat. Yuk, simak sampai habis, biar kamu nggak lagi panik saat ujian. Sebelum masuk ke tips dan triknya, kamu harus tahu dulu format listening TOEFL supaya nggak kaget saat ujian. Di bagian ini, kamu akan mendengarkan percakapan atau ceramah singkat, lalu menjawab pertanyaan berdasarkan yang kamu dengar. Secara umum, ada dua jenis soal. Pertama, short conversations, percakapan singkat antara dua orang, biasanya seputar kehidupan kampus. Dan terakhir, lectures, dan longer conversations, Ceramah atau diskusi di kelas yang lebih panjang dan lebih kompleks. Tantangannya, kamu hanya mendengar sekali. Jadi, kalau kelewatan satu kata penting, bisa saja jawabannya salah. Tapi tenang, aku punya 5 strategi jitu supaya kamu bisa memahami soal dengan lebih baik. 1. Pahami jenis pertanyaan sebelum mendengar. Salah satu kesalahan terbesar dalam listening TOEFL adalah mendengarkan tanpa tahu apa yang harus dicari. Ini membuatmu mudah kehilangan fokus dan sulit menangkap informasi penting. Solusinya, pertama, baca pertanyaannya dulu. Sebelum audio dimulai, lihat sekilas soal agar kamu bisa menyiapkan otak untuk menangkap informasi yang relevan. Kedua, identifikasi kata kunci dalam pertanyaan. Misalnya, jika soal bertanya, what does the professor suggest? Fokuslah pada kata-kata seperti suggest, recommend, atau advice. Ketiga, perhatikan jenis pertanyaan. Main idea, menanyakan inti pembicaraan. Contohnya, What is the lecture mainly about? detail question, mencari informasi spesifik. Contohnya, What does the speaker say about X? inference question, memahami makna tersirat. Contohnya, What can be inferred from the conversation? now guys, dengan memahami jenis pertanyaan lebih dulu, kamu bisa lebih siap menangkap jawaban yang benar tanpa panik. 2. Gunakan teknik active listening. Listening TOEFL bukan sekadar mendengar, tapi memahami dan menganalisis informasi dalam waktu singkat. Cara menggunakan active listening. Pertama, fokus pada intonasi pembicara. Kata-kata penting seringkali diucapkan dengan tekanan atau nada suara yang berbeda. Misalnya, jika seorang dosen berkata, The most important factor is, maka informasi setelahnya kemungkinan besar adalah jawaban. Kedua, perhatikan kata transisi. Kata-kata seperti however, therefore, dan in other words sering digunakan untuk menjelaskan atau mengubah arah pembicaraan. Dan yang terakhir, jangan terpaku pada setiap kata. Jika ada satu kata yang tidak kamu pahami, jangan panik. Maka fokuslah pada konteks keseluruhan, bukan hanya satu kata. Dengan teknik active listening, kamu bisa menangkap informasi penting dengan lebih cepat dan meningkatkan skor TOEFL listeningmu. 3. Gunakan teknik note-taking yang efektif. Dalam listening TOEFL, kamu hanya mendengar audio sekali, jadi mencatat dengan cara yang benar sangat penting untuk membantu mengingat informasi. Cara note-taking yang efektif. Pertama, gunakan simbol dan singkatan, jangan tulis kalimat panjang, cukup kata kunci. Misalnya, tanda panah ke atas sama dengan meningkat, atau tanda panah ke bawah sama dengan berkurang. Contoh lain, with bisa ditulis dengan W garis miring, atau because dengan B garis miring C. Kedua, fokus pada angka, tahun, dan nama penting. Informasi ini sering muncul dalam soal. Dan terakhir, tulis hanya ide utama dan poin penting. Misalnya, jika mendengar, The professor explains 2 causes of climate change, maka yang dicatat cukup. 2 causes climate change, deforestation, pollution. Ingat guys, jangan menulis semua yang kamu dengar. Fokus hanya pada informasi yang kemungkinan besar akan ditanyakan di soal. Dengan teknik ini, kamu bisa lebih cepat dan tetap fokus saat mendengar. 4. Jangan terjebak dengan distractors. Dalam listening TOEFL, sering ada jebakan jawaban yang terdengar benar, tapi sebenarnya salah atau menyesatkan. Ini disebut distractors. Cara menghindari distractors. Pertama, jangan buru-buru memilih jawaban pertama yang terdengar benar. TOEFL sering menyajikan informasi yang mirip dengan jawaban benar, tapi dengan sedikit perubahan makna. Kedua, dengarkan sampai akhir. Kadang, informasi tambahan di akhir kalimat justru menentukan jawaban yang benar.
Terakhir, gunakan teknik eliminasi. Jika ragu, coret pilihan yang paling tidak masuk akal atau tidak disebutkan dalam audio. Seperti contoh soal jebakan berikut. I was going to visit my professor, but he canceled the meeting. Di antara dua pilihan jawaban berikut, the student visited the professor, then the meeting with the professor was canceled. Maka jawaban yang tepat adalah, the meeting with the professor was canceled. Nah guys, dengan memahami strategi ini, kamu bisa menghindari jebakan dan menjawab soal lebih akurat. 5. Latihan dengan listening sehari-hari. Agar terbiasa dengan listening TOEFL, kamu harus melatih telinga setiap hari dengan berbagai sumber bahasa Inggris. Cara efektif untuk berlatih: pertama, dengarkan podcast atau berita dalam bahasa Inggris, coba NPR, BBC, atau TED Talks untuk melatih pemahaman berbagai aksen dan topik akademik. Kedua, tonton film atau video tanpa subtitle. Fokus memahami konteks dari intonasi dan ekspresi. Jika perlu, tonton ulang dengan subtitle bahasa Inggris untuk mengecek pemahamanmu. Terakhir, latih telinga dengan berbagai aksen. Dalam TOEFL, bisa muncul aksen Amerika, Inggris, atau Australia, jadi penting untuk membiasakan diri dengan variasi pelafalan. Tips tambahan, cobalah buat shadowing practice, yaitu menirukan apa yang didengar untuk meningkatkan pemahaman dan pelafalan secara bersamaan. Dengan latihan konsisten, telingamu akan lebih terbiasa menangkap informasi cepat dan akurat saat ujian. Jadi, kalau kamu ingin sukses di listening TOEFL, pastikan kamu menerapkan 5 strategi utama ini. Pertama, lihat pertanyaan dulu sebelum mendengar, supaya kamu tahu apa yang harus dicari. Kedua, gunakan teknik active listening. Fokus pada intonasi, kata transisi, dan konteks keseluruhan. Ketiga, catat dengan teknik note-taking yang efektif, gunakan simbol dan singkatan agar lebih cepat dan jelas. Keempat, hindari jebakan distractors, jangan langsung memilih jawaban pertama yang terdengar benar. Dan terakhir, latihan mendengar setiap hari, biasakan diri dengan podcast, video, dan berbagai aksen bahasa Inggris. Sekarang tantangan buat kamu. Coba dengarkan satu audio bahasa Inggris hari ini, lalu tulis di komentar apa yang kamu pahami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu yang juga belajar TOEFL. Sampai jumpa di video berikutnya.